Halo sahabat Kompas TV, balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, sahabat Kompas TV, sesuai yang gue bilang di episode sebelumnya, gue bakal mencoba mobil dari GWM HAVAL Jolion Ultra ini nih. Gue bakal ngetes gimana sih performanya, gimana sih kenyamanan kabinnya, dan yang terpenting gimana adasnya. Yang seperti kita tahu mobil ini kan yang diunggulkan adalah adasnya. Ya, kita akan coba kira-kira gimana sih rasanya, kira-kira apakah nyaman di dalam. Yuk, tanpa berlama-lama kita tes sekarang juga. Yuk ikutin gue. Nah, Sobat Kompas TV, sekarang gue udah ada di dalam GWM HAVAL Jolion Ultra ini nih. Dan gue langsung jalan, karena udah nggak sabar pengen nyobain mobil ini. Dan yang gue penasaran banget dari mobil ini yaitu fitur adasnya nih, Sobat Kompas TV, yang diunggulkan oleh mobil ini. Ya, adasnya ada banyak sih, sekitar 20-an lah ya. Ada kayak lane keep assist, lane departure warning, ada juga adaptive cruise control yang sangat-sangat berfungsi. Dan gue suka pakai fitur itu, apalagi saat ke luar kota, itu mantap banget sih. Kalau di tol itu benar-benar berguna. Dan adaptive cruise controlnya di sini tuh dia agak spesial nih. Karena apa? Karena kita gunain, biasanya kan ada juga tuh mobil yang ada adaptifnya. Tapi kalau misal dia sampai berhenti sampai kecepatan 0 km, dia kan bakal nggak mau ngegas lagi ya kalau misal mobil depan udah jalan. Nah, di mobil ini tuh beda. Jadi kalau misal adaptive cruise controlnya dia aktif, terus mobil depan yang kita ikutin itu ngerem berhenti, dia nggak bakal mati. Kalau depannya jalan lagi, dia juga ikut jalan. Itu enak banget sih, dan itu sangat berfungsi dan berguna kayak gitu. Dan yang gue sukain lagi dari mobil ini yaitu auto hold-nya nih, Sobat Kompas TV. Jadi kalau misal kita berhenti di kemacetan, terus habis itu kita kayak ya udah tinggal nginjek pedal rem, udah tinggal kayak nyantai atau ngapain gitu, nggak perlu mindahin lagi ke P atau N. Jadi ya udah, kalau kita mau butuh jalan tinggal digas aja gitu. Itu enak banget sih, sangat membantu di saat kemacetan Jakarta gitu, terutama ya. Fitur yang gue sukain juga lane keep assist dan juga lane departure warning. Biasanya kan mobil kan ada fitur itu, terus dia aktifnya saat adaptive cruise controlnya nyala. Nah ini tuh enggak. Jadi misal adaptifnya nggak nyala, dia pun auto masih nyala gitu loh. Jadi kita nggak perlu ragu gitu. Jadi misal ada kita nginjek marka putih ataupun marka-marka di jalanan kita injek, dia juga bakal memperingati kayak gitu dengan suara-suara yang membuat kita lebih aware seperti itu. Kayak yang gue bilang tadi, kita tuh bisa matiin atau nyalain suaranya dari sini. Tuh, kalau kita nyalain, kalau ada motor-motor lewat dia bakal bunyi. Tapi kalau misal kita nggak suka nih atau terganggu, nah bisa dimatiin. Tapi kayak tadi nih, dia tuh auto mati di atas kecepatan 20 km per jam. Jadi kalau misal kita kecepatan tinggi, kita nggak bisa nyalain fitur itu gitu. Ya itu cukup berfungsi lah ya, soalnya gue juga pribadi tuh kurang suka dengan suara-suara yang suka menginterupsi gitu. Jadi lebih baik dimatiin aja gitu. Tapi kalau misal kita butuh atau ada blind spot, atau kita memastikan kiri kanan depan belakang kita aman apa enggak, kita pakai fitur itu benar-benar membantu sekali. Nah, terus sekarang untuk sisi kenyamanannya nih ya, yang gua rasain itu suspensinya juga aman, empuk. Terus mobilnya nggak limbung. Udah gue coba goyang-goyang gini, dia juga udah nggak limbung. Terus habis itu suara peredaman kabinnya cukup bagus. Bukan yang bagus banget, cuman cukup ya. Jadi kayak suara-suara luar masih sedikit masuk, cuman nggak yang terdengar banget seperti itu. Terus feedback dari ban juga tidak begitu terdengar. Ya masih terdengar, cuma tidak begitu terdengar. Jadi ya menurut gue cukup bagus ya, bukan yang bagus banget gitu. Mesin hybridnya nih sekarang nih. Kalau pas dia idle, kadang-kadang dia kan pakai EV, itu bener-bener halus banget. Ya emang feel EV-nya kerasa banget gitu ya. Cuman kalau misal dia ganti atau switch ke mesin ice-nya, mesin bensinnya, dia memang agak ada sedikit getaran, cuman nggak mengganggu sama sekali gitu. Dan juga suaranya tidak begitu terdengar di bagian dalam. Dan gue juga nyoba dengerin di luar sih, dan emang suara mesin ice-nya pun nggak begitu berisik kok. Masih aman lah ya, masih aman, yang tidak mengganggu banget seperti itu. Kalau misal mesin listriknya nyala, itu bener-bener smooth banget. Ya beberapa orang di Indonesia mungkin yang masih belum
berani ya milih mobil EV, biasanya hybrid ini adalah salah satu solusi buat mereka. Jadi kayak mereka bisa merasakan feel feel EV-nya, tapi mereka nggak perlu ngecharge, tinggal isi BBM aja gitu. Mantap. Sobat Kompas TV, ini kan gue masih nyobainnya di jalanan non tol lah ya, di jalan biasa gitu. Sekarang gue akan nyobain di jalan tol. Kayaknya akan lebih enak, lebih bisa mencobain beberapa fitur-fitur dari GWM HAVAL JOLION ULTRA ini. Sekarang yuk kita lanjut lagi perjalanannya. Nah, Sobat Kompas TV, kali ini gue udah ada di jalan tol nih. Nah, sekarang kita coba sedikit tarik-tarikin nih mobil. Tenaganya kayak gimana gitu ya. Sekarang kita coba ke mode sport. Kita coba. Tuh. Tapi emang dia bukan yang instan sih. Dan ini bukan dari nol ya. Kayak misal dari ini, saya dari kecepatan 60 km per jam. Ini coba gue tarik-tarikin juga enak. Tuh. Nggak yang nggak yang nyeremin gitu loh, kok yang langsung gitu loh. Tapi memang nggak yang kenceng-kenceng banget ya, kayak ya cukup lah gitu. Nah, Sobat Kompas TV, sekarang gua mau nyoba ini. Kira-kira gimana sih performanya dari 0 sampai 100, kira-kira dapat berapa second ya? Kita cobain mesin 187 PS-nya nih. Yuk, sekarang kita coba. Tapi tarikannya bukan yang kenceng banget Sobat Kompas TV, nggak yang narik banget, tapi ya lumayan gitu loh. Jadi kayak ya ini bertenaga kok, bertenaga. Ada terus, cuman ya emang ada kayak lag lah ya, kayak zrut gitu. Jadi kayak bukan yang si paling cepat, bukan, cuman ya enough untuk mobil seukuran segini gitu. Nah, tapi sebelum gue ngetes tadi Sobat Kompas TV, tadi modenya gue ubah ke sport dulu. Terus driving kayak multi mode-nya gue ubah ke sport juga. Jadi mode sport mungkin dapat sekitar 6 sampai 8, nanti kita cantumin di bawah ini ya. Ada ukurannya nanti. Oke, mantap. Nah, Sobat Kompas TV, itu tadi dia review jalan gue bersama GWM HAVAL JOLION ULTRA ini. Yang gue rasain sih sejauh gue mencoba ini ya, yang gue rasain dia performanya bagus, tenaganya ada terus. Terus habis itu suspensinya itu suspensinya itu enak. Ya meskipun ini 5-seater bukan 7-seater, cuman suspensinya entah kenapa dibikin empuk gitu ya. Tadi gue nyoba lewat jalan-jalan yang agak bergelombang dan juga ada kayak lubang-lubang gitu, mobilnya tetap stabil dan nggak yang kayak yang stres gitu, nggak. Mantap, suspensinya enak. Cuman untuk kekedapan kabinnya lagi-lagi ini hanya cukup ya, bukan yang kedap banget, cuman ya cukup seperti itu. Terus lagi-lagi adasnya sangat membantu. Ada 20-an adas yang disematkan di GWM HAVAL JOLION ULTRA ini. Mantap, makin mantap aja nih mobil nih. Dan yang gue rasain ini saat nyetir juga enak feel-nya. Terus hentakan-hentakannya tadi coba gue hentak-hentakin enak juga. Terus posisi berkendaranya juga ergonomis banget dan bisa diatur secara elektrik. Ini yang enak sih. Tapi tadi pas gue otak-atik layarnya ternyata adanya heater seat atau kursi pemanas. Harusnya kalau itu cooling seat, wah itu lebih mantap banget itu ya. Sangat berfungsi di Indonesia seperti itu. Jadi kalau heater kayaknya tidak begitu digunakan ya kalau di Indonesia seperti itu.
Oke, mungkin segitu dulu video dari gue, KompasTV. Jangan lupa, kalau kalian suka, klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube KompasTV. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya dan juga TikToknya di ranger.auto. Kita akan update semuanya di situ. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Rengga, gue cabut. Dadah!